Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fastabil Al-Khoir dari kelompok 3. Nama kelompok Willy Darul Ihsan. Fastabil Al-Khoir, saya sendiri, Yuvanda Willy, Bagas Prayoga Dwitama, Arvin Rifki Pratomo. Saya akan presentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang anti korupsi. Pendahuluan. 1. Pengertian dari korupsi. 2. Sejarah korupsi di Indonesia. 3. Gambaran korupsi di Indonesia. 4. Dampak korupsi terhadap ekonomi. 5. Kebijakan pemerintahan dalam pemberantasan korupsi. Yang 6. Kendala dalam pemberantasan korupsi. Ketujuh, peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi berasal dari kata lain koruptio atau corruptus. Arti harfiah dari kata tersebut adalah penyimpangan dari kesucian, tindakan tak berformal, kebejatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran, atau kecurangan. Dengan demikian, korupsi memiliki konotasi adanya tindakan-tindakan hina, fitnah, atau hal buruk lainnya. Kumorotomo 1992-175 berpendapat bahwa korupsi adalah penyelewengan tanggung jawab kepada masyarakat, dan secara faktual korupsi dapat berbentuk penggelapan, kecurangan, atau manipulasi. Lebih lanjut, Kumorotomo mengemukakan bahwa korupsi mempunyai karakteristik sebagai kejahatan yang tidak mengandung kekerasan dengan melibatkan unsur-unsur tipu, ketidakjujuran, dan penyembunyian suatu kenyataan. Dengan demikian, korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan ditinjau dari berbagai aspek normatif, korupsi merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran di mana norma sosial, norma hukum maupun norma etika pada umumnya secara tegas menganggap korupsi sebagai tindakan yang buruk. Sejarah korupsi di Indonesia. Dalam konteks perjalanan bangsa Indonesia, persoalan korupsi memang telah mengakar dan membudaya, bahkan di kalangan mayoritas pejabat publik. Tak jarang yang menganggap korupsi sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar secara garis besar. Budaya korupsi di Indonesia tumbuh dan berkembang melalui 3 fase sejarah, yakni 1. Fase zaman kerajaan, 2. Fase zaman penjajahan, 3. Fase zaman modern. Gambaran korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia dimulai sejak era Orde Lama sekitar tahun 1960-an, bahkan sangat mungkin pada tahun-tahun sebelumnya. Pada era Orde Baru muncul Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 dengan operasi tertib yang dilakukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Komkaptib. Namun, dengan kemajuan iptek, modus operandi korupsi semakin canggih dan rumit sehingga undang-undang tersebut gagal dilaksanakan. Selanjutnya dikeluarkan kembali Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada 30 jenis tindakan bisa dikategorikan sebagai tindak korupsi. Namun secara ringkas tindakan-tindakan itu bisa dikelompokkan menjadi 7 bagian. Ini dia. Dampak korupsi terhadap ekonomi. Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat terhadap orang miskin. Dampak langsung yang dirasakan oleh orang miskin yakni semakin mahalnya harga jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan juga sering terjadinya pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan. Pada tahun 2000 sampai dengan 2001, The Partnership for Governance Reform in Indonesia and the World Bank
telah melaksanakan proyek Corruption and the Poor. Proyek ini memotret wilayah permukiman kumuh di Makassar, Yogyakarta, dan Jakarta. Tujuannya ingin menjelaskan bagaimana korupsi mempengaruhi kemiskinan kota. Para partisipan program PCA ini mengidentifikasi 4 resiko tinggi korupsi, yakni ongkos finansial, modal manusia, kehancuran moral, dan hancurnya modal sosial. Kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Mewujudkan keseriusan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi telah dikeluarkan berbagai kebijakan. Diawali dengan penetapan anti korupsi sedunia oleh PBB pada tanggal 9 Desember 2004. Presiden dan Wakil Presiden yaitu Susilo Bambang Susilo Budiono telah mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi yang menginstruksikan secara khusus kepada Jaksa Agung dan Kapolri untuk mengoptimalkan upaya pendidikan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara. Mencegah memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum atau anggota Polri dalam rangka menegakkan hukum. Meningkatkan kerjasama antara kejaksaan dengan kepolisian negara Republik Indonesia selain dengan BPKP, PPATK, dan institusi negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Tugas dari KPK. Partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawali upaya-upaya pemerintahan melalui KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan aparat hukum lainnya. KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi merupakan komisi independen yang diharapkan mampu menjadi martir bagi para pelaku tindak KKN. Adapun agenda KPK adalah sebagai berikut. 1. Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi. 2. Mendorong pemerintah melakukan reformasi publik sektor dengan mewujudkan good governance. 3. Membangun kepercayaan masyarakat. 4. Mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar. 5. Memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi. Ada juga kendala pemberantasan korupsi. Korupsi dapat terjadi di negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Ternyata hambatan kendala-kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam meredam korupsi antara lain penegakan hukum yang tidak konsisten, struktur birokrasi yang berorientasi ke atas termasuk perbaikan birokrasi yang cenderung terjebak perbaikan renumerasi tanpa membenahi struktur kultur. Kurang optimalnya fungsi komponen-komponen pengawas atau pengontrol sehingga tidak ada check and balance. Peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus. Memberikan pendidikan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi. Menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah. Kesimpulan. Dapat disimpulkan, korupsi merupakan tindakan buruk yang dilakukan oleh aparatur birokrasi serta orang-orang yang berkompeten dengan birokrasi korupsi. Korupsi dapat bersumber dari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem politik dan sistem administrasi negara dengan birokrasi sebagai perangkat pokoknya. Keburukan hukum merupakan penyebab lain meluasnya korupsi seperti halnya delik-delik hukum yang lain. Delik hukum yang menyangkut korupsi di Indonesia masih begitu rentan terhadap upaya penjabat tertentu untuk membelokkan hukum menurut kepentingannya. Dalam realita di lapangan, banyak kasus untuk menangani tindak pidana korupsi yang sudah diperkarakan bahkan
terdakwa pun sudah divonis oleh hakim tetapi selalu bebas dari hukuman. Itulah sebabnya kalau hukuman yang diterapkan tidak drastis, upaya pemberantasan korupsi dapat dipastikan gagal. Saran, diharapkan para pembaca setelah membaca makalah ini mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki sifat takut dalam melakukan korupsi. Jangan menghancurkan orang lain demi kepentingan pribadi. Berusaha bersikap jujur di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengetahui dampak terjadinya korupsi, memiliki pendidikan yang kuat apalagi dalam pemberantasan korupsi, menegakkan hukum secara adil, konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma lainnya yang berlaku. Adanya penjabaran rumusan perundang-undangan yang jelas sehingga tidak menyebabkan kekaburan atau perbedaan persepsi di antara para penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.